Nah, wow. Di tangannya Ya. dia malah lebih kayak mau pindah tapi nggak bisa. Ini apa nih? Feeling gue nggak enak sini. Allahu Akbar. Hentikan. Allahu Akbar. Ibu. Dik, kenapa lu, Dik? Umon? Rik mana lagi? Ini Gue dorong. Gue dapat sosok, Rik. Yang namanya Ibu Mumun itu kononnya ceritanya dari para orang tua dahulu tuh sering mengganggu. Oke. Nih, sekarang ini sama-sama kita lihat gimana Danu di sana seorang diri. Iya. Tapi dari mata awam ini aja saya ngelihat nggak enak aja kayaknya ngelihat di belakang dari Danu. Iya. Sebenarnya ada apa sih di sananya? Jadi di sini nih, kenapa tadi Mas Erik bilang aura di sisi kanan belakang Mas Danu ini berbeda? Karena memang tadi ada perempuan yang suaranya masuk di alat spirit detector. Jadi dia berusaha ikut terus untuk bisa komunikasi. Kadang-kadang tuh kayak ada yang jalan di sini gitu loh. Ini tuh ada perempuan yang kepalanya di bawah dengan rambut menjuntai, terus ada aura warna biru, matanya merah, gitu. Jadi rambutnya menjuntai, dia kayak menggelantung gitu. Oke. Di bagian sini. Kayak ada asap-asap gitu ya di setiap itunya ya? Iya. Setiap ruang itu. Mas Danu sudah mulai merasakan ada sosok perempuan yang rambutnya panjang tadi ini. Kalau dia fokus ke lantai atasnya, di atap ini ada, mudah-mudahan nanti Mas Erik bisa mendapatkan fotonya ya. Jadi anak kecil ini, perempuan, ya kakinya itu mengayun-ayun, tapi sebenarnya bukan kaki, jadi hanya kain aja yang terlihat. Itu di atas dia? Di atas, ya. Di atas. Jadi duduk atau kakinya menggelantung. Harusnya sih terlihat kaki, tapi yang saya lihat itu hanya kain aja. Ini saat ini nih Nyai, Danu udah keliling dari ruangan. Oh, tadi kan kita lihat di satu titik ya. Dan ini sekarang keliling dari tempatnya nih. Iya. Aku mulai merasakan
kedatangan satu sosok di sini. Ya. Tadi pas pertama kali kita lagi bahas tentang Ibu Mumun, tiba-tiba ada suara. Aku rasa dia ada posisi sini guys. Jadi nggak jauh sama tempat duduk aku tadi. Bener-bener suaranya tuh kedengeran jelas di sini. Ini yang anak kecil Yang itu. ngegantung. Iya, yang ngegantung. Makanya Danu Iya. ngelihatnya kayak gitu. Iya. Ini berarti nih dia ke atas. Dia udah pokoknya. mulai terganggu sama anak ini. Nah, jadi itu juga akan jadi salah satu target dari tugasnya Dika malam hari ini, Nyai. Iya. Jadi tugas Dika adalah untuk mendapatkan ya itu tadi entitas yang sudah diterangkan oleh Nyai Iya. di tempat yang emang kalau dilihat Mystery Seekers sekarang ini kita lihat ini pohon yang tadi Nyai bilang besar itu ya. Ya, ini belum yang besar. Ada lagi yang lebih besar Ada yang lebih lagi. besar Ada lagi? yang lebih besar Oke. lagi. Iya. Nah, ini yang wewe gombel ya Mas Sunil ya. Di mana tuh, Nyai? Di sini. Ini. Oh, Iya. ini. Iya. Wewe gombel ini jenis jin yang lumayan jahil terhadap anak-anak kecil. Wow, Gitu. oke. Mystery Seekers, sebelum mereka entitas yang ada di sekitar Mas Danu menghilang, kayaknya lebih seru kalau misalnya kita ke sana sekarang, Nyai. Iya. Kita coba melakukan penelusuran di sekitar tempat dari Mas Danu sekarang ini. Iya. Dika siap ya? Siap. Oke, let's go bro. Iya. Wow, di tangan Nyai, Iya. dia malah lebih kayak mau pindah tapi nggak bisa. Kami, Danu M. Priyogo, membuat semua tim tak nyaman. Pasalnya, situasi mistis menjurus bahaya tengah mengintai Danu. Danu, Halo bang, gimana? Aman. di luar kan hujan ya nih. Iya. Harusnya hawanya itu sejuk. Iya. Cuma pas aku masuk ke daerah ini, pendopo ini, semakin lama tuh semakin panas. Wow, oke. Dan kalau kita lihat dari tadi kita lihat di monitor itu, Iya. mungkin dari satu atau dua sisi. Ternyata selama ini Mystery Seekers, kamera yang di depan ini itu membelakangi hutan yang seperti ini. Dika, coba lu sorot ke sana. Wow. Itu. Saya coba panggil 3 yang tadi nampakin ya. 1 anak laki-laki kecil,
tubuhnya agak gempal, dengan rambut kepala plontos, tapi jenisnya bukan tuyul, memang anak jin. Ini anak jin aja, yang dia tidak terbang, dia lari aja, melesat ya, lari sana, lari sini. Terus kemudian yang sebenarnya dari pohon beringin itu, salah satu di pohon beringin itu, yang sering menggoda sebenarnya ke para pekemah, ya. Yang suka menggoda orang-orang kemah itu. Betul. Ini. Dia mengeluarkan senandung, jadi kayak bergumam dengan nada-nada yang nggak jelas. Ada di situ lirih pelan. Ini ada anak kecil di sini dan satu ibu-ibu, tadi Mas Danu datang ibu-ibu. Sekilas. Dia nggak mau nampakin secara jelas. Ya. Dia cuma sekilas saja aku lihat. Nanti Mami insya Allah masuk ke alatnya Mas Erik. Kita komunikasi sama 3 itu. Betul, dan ya Mas Danu harus simpan dulu apa yang mau disketsa. Mungkin nanti di safe zone pada saat kita melakukan penelusuran di sini, Nyai, Mas Danu boleh menggambar. Jadi nanti baru nih kita cocokin apa yang Mas Danu dapat sama apa yang kita dapat di sini. Gitu. Sekarang Nyai kan barusan Nyai bilang bahwa Nyai bisa panggil beberapa nih ya sekarang ya. Kita bisa langsung deteksi secara langsung lewat SLS. Kita akan scanning Mystery Seekers sekitar dari tempat ini. Kita lihat ada apa aja sih, dan ya Nyai bisa bantu untuk ngejelasinnya. Ini ada Mas Erik, boleh kita kesini? Oh iya, itu udah dapat. Ini dia. Dan itu besar banget, Nyai. Itu besar banget, dia ada di luar sana. Ini sosoknya tinggi, tadi kakinya agak nyatu karena memang ada ikatan di bawahnya. Ini yang tadi ngomong sama kita di depan? Bukan, ini beda lagi. Oh beda? Beda lagi. Di depan sana dia. Ini yang kecil? Iya, anak kecil. Yang tadi juga kita tangkap kamera dari sini kan ya. Yang tadi saya, Mas Erik sama Mas Dika juga lihat kepalanya. Iya, itu anak kecilnya. Anak kecil? Iya. Tuh. Cahaya itu. Iya. Ini? Ini yang kakinya terikat. Oh, itu yang sosok pocong sebenarnya. Ya, sosok pocong. Ya, ada di situ dong dia, betul. Anak kecil ini. Ini yang pocong. Iya. Ini yang pocong nih. Tuh. Dika, coba Dik sambil lu foto di sini, Dik. Dia diam di situ. 2 sosok di satu titik. Satu titik, iya. Kalau kita kunci, enaknya gitu. Sekarang kita deteksi pakai ghost detector nih. Iya. Mungkin ya boleh tolong pegangin. Iya. Nah, wow. Di tangannya, dia malah lebih kayak mau pindah tapi nggak bisa. Kayak mau pergi tapi nggak bisa. Ini kekunci atau apa sih? Kekunci, supaya dia nggak pindah-pindah. Ambil dari sini. Ngegantung ya? Ada yang ngegantung atau? Iya. Yang anak perempuan tadi. Coba. Lihat dari kameranya di sebelah mana dia, Nyai? Di sebelah sini. Ya. Iya. Kencang banget. Kencang banget ya? Mau pegang. Ya. Ini malah dia di atas ini. Iya. Makanya dia langsung kencang, Mas Erik. Pantas dia kencang, orang dia berdirinya persis di belakang dia. Iya, betul. Di belakang tembok ini. Ini yang tadi suaranya masuk ke kita. Oh iya. Betul. Yang suaranya masuk ke kita. Tegangannya sekuat ini jadinya. Suruh dia pergi dari situ nih, coba. Udah pergi. Langsung hilang. Ya. Langsung hilang dong. Nggak ada apa-apa dong. Coba nih kita pindahkan fokus kita ke sebelah sini, Mas. Ya. Apa itu, Nyai? Ini adalah yang tadi suaranya masuk. Mengaku sebagai perempuan. Di balik pilar ini dia. Tuh. Kayak ada mata tadi di situ, di luar sana. Iya. Itu yang suka bersenandung itu. Coba arahkan ke atas, Mas Erik.
Masukin atas. Oh, oke. Ya. Merinding. Sosok yang terbang-terbangan tadi. Iya. Tadi ada di sini nih. Coba tuh. Ya. Tuh dia. Yang berayun-ayun di Ini atas. yang berayun-ayun. Ya. Dapat tuh. Foto di situ ya, Dik. Ini yang apa namanya? Jubah kayak kain itu ya? Iya. Anak perempuan sebenarnya masih kecil. Oh, oke itu. Tapi sosoknya seperti kuntilanak kecil jadinya. Anak kecil, emang Iya. ukurannya kecil, Iya. ukurannya kecil. Dia berayun-ayun tapi yang dia ayun itu ndak ada kaki, jadi hanya kain tipis yang bergerak perlahan-lahan kayak ketiup angin. Ya, ghost detectornya juga Iya. sambil dia terdeteksi. Ghost detectornya kayak gitu ya? Ya, kakinya kayak berayun-ayun kan? Iya. Oke, sebentar. Misteri sih ke teman-teman. Ini menuju ke luar dari tempat ini. Ini ghost detector Kenceng ya? kencang banget. Di Ada sana ada apa siapa? sih? Ini di depan, di luar. Ada 2 pohon rindang. Pohon. Ya, beda makhluk nih. Beda makhluk lagi. Beda makhluk. Oke, Misteri Seeker Gitu. sama-sama kita menuju ke pohon yang dimaksudnya ini. Malah saya baru ngerti nih, baru tahu gitu ada pocong mumun. Yaitu seperti yang awal dari saya ceritakan itu, bahwa dia itu manusia biasa, manusia muslimah, dia taat beragama, taat sholat. Nah, pada saat itu dia menghilang. Tapi dalam artian kalau masalah pocong, saya belum dapat belum dapat cerita dari orang-orang dulu. Ya kalau saya rasa begini, dulu ini kan hutan, semuanya pohon karet. Mungkin saja ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada segala macam, mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Itu yang menyebabkan mungkin timbulnya hantu pocong itu. Ya, ini beliau suaranya. Jadi beliau ini yang mendampingi Ibu Mumun. Oke. Ini yang lebih kuat lagi.
kita saat ini udah ada pohon yang sangat besar. Ini pohon beringin. Pohon beringin. Aku ngeliat sosok tadi nih. Ya. Di sebelah mana, Mas Danu? Ya. Dia nggak bisa ngasih informasi banyak Oh, sih ke oke. aku. Dia cuma Ini. ngasih tahu kalau dia di sini, tempat ini sudah dari lama. Ini sosoknya itu tertangkap di SLS kamera kita. Ini wewe gombel yang ini agak berbeda dengan wewe gombel yang biasanya ditemuin, tapi jenisnya sebenarnya sama, yaitu wewe. Karena dia menggunakan alas penutup yang sampai bawah. Yang kita lihat pohon ini, Mas Erik, sebenarnya adalah rumah dia yang megah. Karena rumahnya sudah punya teritori sendiri. Jadi di balik pohon ini ada dimensi tempat dia berpindah ke alamnya dia. Oh, oke. Gitu. Ini semakin jelas di sini nih. Iya. Dia berpindah dari Iya. kayak apa sih, kekunci gitu loh. Jadi dia nggak bisa kemana-mana juga. Kayak Misteri Seekers, emang kalau kalian lihat tempatnya, lihat tuh. Oh. Oke, kita coba kalau gitu pakai spirit box. Selamat malam. Untuk penghuni yang ada di tempat ini yang bersama-sama kita, boleh berinteraksi lewat spirit box yang ada di depan kita. Ibu Mumun, panggil aja. Siapapun yang ada di tempat ini boleh berinteraksi lewat spirit box. Jadi Bu Mumun ini bisa dipanggil, Mas. Sosoknya perempuan setengah tua. Rambutnya tergerai sampai sini aja. Jadi dia kayak mendekat dengan teriak, kita menjauh mendekat dengan teriakan. Oke. Seperti itu. Ibu Mumun boleh komunikasi lewat spirit box kita. Bisa kita ke dalam sana nggak, Mas? Kemana? Ke dalam sana Ke aja. dalam sana? Iya. Oke. Bisa nggak? Bisa ya? Jalan sana ya. Sekarang kita scan juga. Tuh. Ya. Udah mau ada suara. Ya, ini beliau suaranya. Ini adalah suara aslinya beliau. Ini yang tadi? Aslinya. Aslinya? Ya. Kamu siapa? Gede banget. Ini rawa. Ini rawa saya. Rawa. Ya. Jadi beliau ini yang mendampingi Ibu Mumun. Oke. Ini yang lebih kuat lagi. Ya. Dan yang aslinya di sini. Yang aslinya? Asli. Kamu penunggu di sini. Udah berapa lama kamu di sini? Sudah lama. Rawa yang beliau sampaikan itu yang sekarang jadi danau. Danau oke. Cibubur. Berapa lama kamu udah ada di sini? Iya, rawa itu jadi danau, Iya. dia bilang iya. Berarti kamu tahu tentang anak-anak yang mungkin hilang atau celaka di sini? Kita sebenarnya mengganggu posisi beliau Oke. di Rawa. Tempat yang tadinya dianggap keramat, tempat yang tadinya dianggap kultus oleh banyak warga. Jadi tempat anak-anak, mohon maaf, anak-anak kan kadang suka pipis sembarangan Iya, dan iya, lain-lain. iya. Beliau tersinggung. Mereka harusnya tidak. Mereka harusnya tidak di sini. Ini rumah. Ya, betul. Mumun ini sebenarnya nggak dibunuh, tapi orang-orang itu Keluar kali. kami akan keluar. Misalkan kami bicara sama Ibu Mumun, Eyang, Rawa. mohon izinkan kami bicara dengan Ibu Mumun. Mumun. Beliau ini sebenarnya besar sekali. Di seluruh wilayah Cibubur itu ada dalam pandangan beliau. Oke. Ini namanya Danyang. Memang dia kuat sekali. Rawa yang tadinya adalah tempat orang untuk semedi, untuk meminta, karena di situ ada tempat untuk
kita orang-orang warga di zaman dulu itu taruh sesaji. Oke. Gitu, mengusir aja. Beliau yang punya kuasa di tempat ini. Siapa itu di situ? Itu wewe gombelnya. Hah? Wewe gombelnya. Itu ada anak kecil loh, ada bayi tiduran loh di bawah. Iya, yang botak. Dia asik tiduran lagi di situ. Itu. Iya. Iya ya. Sosok apa ini? Ini sosok anak botak gempal. Ini yang botak gempal. Ya, ini anak jin. Ini ya. 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 Ini adalah anak kecil. Ini si kalian berdua main? Main. Ya, Danu sama Nyai bisa ketawa, gue merinding. Nama kamu siapa? Tidak tahu. Kok nggak tahu? Kamu nggak mau kasih tahu nama karena takut dibawa pulang ya? Ayo ngomong lagi. Kalau kamu nggak ngomong, kamu dibawa pulang. Tahun. 7 tahun. 7 tahun dia lama di sini. Apa umur dia nih? 7 tahun umur kalau umur manusia 7 tahun, tapi kalau umur jin itu sekitar 350. Oke, Mystery Seekers, ini kita alih-alih mencari mumun, kita ngobrol sama anak kecil yang tadi terlihat nyata itu lagi tidur. Ibu? Iya nak. Ibu marah. Ibu Mumun nggak marah. Panggil Ibu Mumun. Di dalam. Ibu Mumun. Itu Ibu Mumun Iya. itu? Iya. Oh. Nggak boleh mereka bicara. Oke, Mystery Seekers, jadi dia nggak boleh ngomong. Mystery Seekers. Iya. Ganggu. Dia ganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Aku Jangan ganggu aku. tidak Ini Ibu. Ini Ibu Mumun. Ini. Ya, ini adalah suara Ibu Mumun. Tadi Nyai tarik dari sini. tahu. Tidak mau. Kenapa tidak mau sih? Ibu Mumun ini kan dulunya manusia. Aha. Dia tahu manusia kayak kita ini penuh tipu daya. Oke. Jadi dia nggak mau bicara lagi. Oh, oke. Gitu. Bu, apa benar kalau ibu adalah pocong? Aku main lagi. Udah, Mas Danu gambar bocah gempal tadi pada saat itu ada nggak? Oke, Mystery Seekers, sama-sama deh kita lihat deh. Ini kamu lihat nih, kamu dilukis loh. Bentuknya seperti ini. Memang ramah, jadi memang tidak seram. Jadi Mystery Seekers, dari bentuk kita sama-sama bisa ngebayangin suaranya tadi. Badannya gempal ya. Iya. Dia gempal terus kepalanya botak. Tapi bukan tuyul. Sebenarnya dia main juga sama yang anak kecil nih, ini, iya. Kami main dia bilang. Iya, jadi tadi dia kan bersenandung terus. Jadi anak ini lari-lari sambil ikutin senandungnya dengan nggak jelas juga, sambil ketawa. Makanya awal itu dia ketawa. Oke. Mm-mm. Danu tadi sempat gambar si kecil, si botak ini. Yang di atas sempat gambar juga nggak? Yang di atas sempat gambar juga. Ada? Ada. Boleh. Kita lihat Coba. ya. Oke. Kalau sih ini dapat tipis banget sih, Rik. Hah? Tapi bentuk muka sih. Lu dapat bentuk muka. Iya, pas lu di situ. Jadi Mystery Seekers, ternyata nggak cuman Danu menggambar sosok yang udah dijelaskan, tapi pada saat tadi kita eksplorasi bersama-sama, Dika juga dapat penampakannya. Ini sama-sama kita akan lihat. Yang lu dapat apa nih? kekuatan Tadi? ini. Ini tipis. Tipis tapi ini. Nah, ini kan. Iya. Coba buka. Nih, coba lihat. Nih. Oh, Botak. Iya. Gambar Danu tadi mana deh? Yang anak Ini nggak tahu kalian kelihatan apa enggak nih Mystery Seekers ya. Ini muka bulat tanpa rambut. Erik sini. bagi spirit box. Gue spirit box bawah, dia di sini. Kayak manjat gitu. Nah, ada satu lagi di pohon beringin nih. Ini yang udah gue tandain barusan. Nah, ini nih. Ya. Gue gombel nggak sih? Iya, betul. Ini Ya. mukanya. Mm-mm. Ini mukanya. Ini Oh iya, penutup kelihatan kainnya. Ini kayak ya itu Penutup kainnya tadi ya. Kayak gitu deh. Ini kayaknya dia pakai penutup dada nggak sih? Nggak pakai. Enggak ya? Nah, mukanya tuh ada darah. Ini kan agak hijau. Ada darahnya Iya. kan? Iya, ini Matanya kelihatan coba mukanya. kesini. Oke. Mystery Seekers, lagi-lagi tim kabar misteri Nyai, Danu, dan Dika
melakukan kerjanya dengan sempurna, hasil dari kamera, hasil dari gambar, dan hasil dari cerita yang diceritakan oleh Nyai. Jadi sejauh ini kita sudah dapat nih Nyai nih sosok-sosok yang sudah diceritakan sebelumnya, kecuali Mumun. Ya, betul. Ya. Jadi Nyai sama Danu dan tim juga boleh kembali ke safe zone untuk beristirahat. Tapi saya sama Dika lakukan 2 ekspor. Insya Allah lancar. Oke, terima kasih Nyai, terima kasih Mas Danu. Oke, sampai ketemu di safe zone kita ya. Oke. Jadi begini, saya bilang kalau dia itu sosok ibu ya, sosok ibu yang lemah lembut, dalam artian itu kalau sudah lemah lembut dia pasti kan nggak menyeramkan kan, nggak menakutkan, dalam artian seperti itu. Jadi dalam artian dia itu kadang-kadang juga bertipe seperti anak sekolah. Misalnya nih ada kemah perkemahan, terus baju yang dia gunakan sama dengan yang digunakan oleh anak sekolah itu. Tapi kalau untuk tanda-tanda, benar, itu kadang-kadang menimbulkan bunga wangi. Wanginya bunga cempaka. Oke, Dik. Oke. Jadi kita udah tinggal berdua nih. Kita 2 ekspor. Tadi menurut Nyai coba ekspor di sebelah sana dan juga di luar ya. Gue pengen coba Ovilus. Iya. Penasaran gue, kira-kira kita bakal dapat apa nih kalau dari Ovilus. Lu ya sambil foto-foto aja kayak biasa, bro. Siap. Oke, kita akan telusurin dulu tempat di dalam ruangan ini. Ayo, siapapun boleh interaksi lewat Ovilus. Apa yang mau kalian sampaikan silahkan. Tahan. Ini apa di feeling gua nggak enak sini. Allahu Akbar. Hentikan. Allahu Akbar. Ibu. Dik, kenapa lu, Dik? Dika lari situ. Rik. Erik mana ya? Dika lari ke sana. Ada apaan? Mumun? Erik mana lagi? Mystery Seekers, penelusuran 2 ghost investigator kami, Erik dan Dika, secara bersamaan di Aula Hutan Cibubur, spot yang dikisahkan menjadi tempat persemayaman legenda Pocong Mumun, akhirnya berlangsung tidak baik-baik saja. Erik mengalami gangguan fisik, sementara Dika panik usai mendapatkan foto sosok yang menjadi target utama kami malam itu, pocong. Oke, kita akan telusurin dulu tempat di dalam ruangan ini. Ayo, siapapun boleh interaksi lewat Ovilus. Apa yang mau kalian sampaikan silahkan. Tahan. Tahan di mana? Kamu ada di atas ya tadi ya? Ayo, cerita yuk. Jangan lihat sini, men. Oke, sama-sama. Mystery Seekers, kita lihat bahwa ini adalah lokasi yang direkomendasikan oleh Ratu, oleh Nyai. Launchpad. Ya kan udah datang. Iya. Ayo, ada siapa di sini? Kamu ada di mana, setan? Kamu ada di mana, setan? Apa? Kamu ada di mana, setan, dia bilang. Oke. Berhenti merekam.
berhenti merekam. Kenapa? Berhenti merekam. Langsung aja lah men, tanya Mumun. Kamu Mumun ya? Ayo Mumun. Jam. Mumun, kamu pocong Mumun. Ayo pocong Mumun. Suara. Gimana? Ini tadi. Lepas. Ayo pocong Mumun langsung blok. Ini lokasinya kita Iya hutan. hutan dan ada 2 men. Lu coba foto-foto sekitar sini deh. Gue yang di depan sana. Kayaknya gue nggak ada di sini juga sih. Gue ada foto di sini. Terus lu hati-hati di sini. Iya. Lu di mana? Tadi katanya di sana. Enak banget lu udah ngomong. Ini pocong Mumun. Di situ. Udah deh. Oke. Sip. Ya. Sip. Ya udah. Oke. Jendela. Jendela. Jendela ini. Coba foto-foto situ men. Apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi? Lihat. Lihat apa? Lebih dekat. Lebih dekat? Karadika? Lebih dekat. Lebih dekat dia bilang. Ini apa ini? Oh. Ayo. Mumun. Mumun. Kalau benar Mumun yang suka mengganggu dan menampakkan diri kepada masyarakat. Jadi Mystery Seekers, Mumun ini adalah sosok yang suka menampakkan diri di masyarakat mungkin ya. Jadi gua sama Erik akan mencari sosok Mumun. Apakah benar sosok Mumun itu ada atau enggak? Dan itu bentuknya apa? Sebelum gua membuktikan sama Erik, gua nggak akan pernah percaya. Nah sekarang gua akan mencoba foto-foto di tempat di mana Nyai Aurai memberikan satu tempat yang sosok Mumun itu ada. Katanya sih di sebelah sana sih. Jadi gue akan foto-foto. Gue udah kesana tadi sama Erik. Erik kesana. Erik ada di sana. Dan gue akan foto di sebelah sini. Oke? Halo. Ayo Mumun. Kalau kamu memang ada di sini, tunjukkan tanda-tanda untuk kami. Mumun? Oh. Ada interaksi sana. Dikutuk. Dikutuk. Mumun? Ayo, ada lagi yang mau disampaikan? Mumun? Oke, saat ini kalian lihat sama-sama Mystery Seekers bahwa gue udah ada di hutan ini dengan semak-semak yang setinggi ini. Feeling gue nggak enak sini.
Allahu Akbar. Hentikan. Allahu Akbar. Ibu. Rik. Dik, kenapa lu, Dik? Dika lari situ. Rik. Erik mana ya? Dika lari ke sana. Ada apaan? Mumun? Rik. Erik mana lagi? Rik. Erik. Gue di mana? Mystery Seekers, gue di mana? Gue. Rik. Rik. Nyasar gua, Rik. Kok lu di situ, Rik? Gue didorong, men. Hah? Ini gue didorong. Gue dapat sosok, Rik. Hah? Gue dapat sosok. Gue didorong. Mana sih? Lu di mana? Gue didorong di situ, men. Gue nyari. Itu pas dia ngomong ibu di sini. Pas ibu, lu kenapa lari lu tadi? Gue udah pocong, men. Serius, men. Serius ini. Pakai gue kabur. Ini. Coba dong, lihat. Ini. Mystery Seekers, tanpa rekayasa, bukan dongeng maupun mitos. Keangkeran spot pembuktian kami malam ini jelas adanya. Bangunan terbengkalai tempat persemayaman legenda Pocong Mumun serta hutan di sekitarnya terbukti horor. Semua metode pembuktian yang kami terapkan berhasil merekam eksistensi para astral hutan Cibubur. Bahkan target utama kami yaitu wujud sosok pocong pun berhasil terekam dengan baik. Oke, Mystery Seekers. Jadi mau laporan dulu nih ke Nyai ini karena susahnya kita yang pakai teknologi pada saat dihadapkan sama lokasi yang seperti di dalam tadi Nyai, itu banyak banget pertanyaan yang nggak bisa dapat jawabannya langsung di sana. Jadi gue akan lempar dulu ke Dika karena tiba-tiba tadi kita pisah Nyai karena ada dua lokasi yang Nyai rekomendasikan, jadi kita pisah dan tiba-tiba gue lihat Dika itu lari dengan tanpa tujuan. Itu gue heran. Lu kenapa lu lari? Yang pertama gue lari itu gue coba untuk kayak gue panggilin tuh namanya Mumun. Sama gue bentuknya juga. Apa sih, sosoknya apa sih yang suka mengganggu dan menampakkan di masyarakat sini. Kayaknya gue coba untuk foto di sana tuh pakai kamera handphone, gue coba foto sambil gue bilang tuh Mumun, coba dong nampakin di kamera gue bilang gitu. Gue foto sekian sekeliling gue dan gue foto, tiba-tiba gue sambil review nih sambil ngomong sama Mystery Seeker. Gue itu dari terakhir gue foto tuh gue coba pelan-pelan tiba-tiba tuh kayak dia tuh kayak gitu tuh nongolin itu di muka gue cek lagi sebelahnya nggak ada. Coba udah langsung gue nyariin lu, niatnya gue mau samperin sama lu tapi karena nggak ketemu yang udah gue naikin. Jadi ini sosok ada sosok, ada foto perbandingannya. Orang awam Mystery Seekers kalau dikasihin foto kayak gitu nggak akan debat sosok pocong. Dan sebelum Mas Dika foto, Mas Dika juga lukis tadi pada saat Mas tadi. Oh gitu? Oh oke. Coba dong, boleh dong lihat Mas Dika. Dan ini aku kaget banget sebelum abangnya lihat foto kan. Aku udah gambar dulu. Ini. Dan sosoknya sama persis kayak gini. Sama. Mystery Seekers. Ini berkali-kali di malam ini kita dapat hal-hal yang susah dijelaskan menggunakan nalar, tapi kita mendapatkan bukti nyata audio visual itu kita dapat gitu ya di sini. Nah, jadi dari penelusuran malam hari ini itu ada istilah yang kita punya itu di mana bumi dipijak, di situ lalu ditinjau. Nah, kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling berakal budi, setiapnya kita juga menempatkan diri di tempat kita berada. Supaya kita tidak menyinggung makhluk Allah yang lain, makhluk Tuhan yang lain, baik yang sama dengan kita maupun yang tak sama kita. Jadi antara kita dengan dunia lain ini ada sinergi yang positif, yang tidak saling menyinggung satu sama lain. Banyak banget yang kita dapatin
malam hari ini. Terima kasih Dika udah datang dan penuturan sama kita. Terima kasih Nyai, luar biasa Nyai sama Danu. Informasi yang kita dapat itu benar-benar berkesinambungan, itu yang saya senang banget. Mystery Seekers, lokasi pada malam hari ini di mana kita mencoba untuk menganalisa pocong mumun apakah benar atau tidak. Kalau kalian juga sudah dengar, pocong mumun ini nggak cuma ada di sinetron sebelumnya, ada juga di TV. Dan ya, pocong mumun adalah satu entitas yang tidak perlu lagi diklarifikasi Mystery Seekers, karena hasil penelusuran kita pada malam hari ini telah membuktikan sosok audio, visual, dan apa yang dilihat secara supranatural juga. Demikian sudah petualangan kita pada malam hari ini. Mystery Seekers, terima kasih.